Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Elvi Rahmayanti, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Corporate Governance kelas E, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Winya Srina Putri selaku moderator dan pembaca pertama. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk membahas sebuah kasus pelanggaran pada Xerox Corporation. Tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang sangat luar biasa, yakni Saudara Bagus Ilham Setiawan, Saudari Talita Asila, Saudara Muhammad Farhan Al-Khairi, dan Saudara Muhammad Fazli Ansori. Ada beberapa poin yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis, yang kedua yaitu sejarah Xerox Corporation, yang ketiga yaitu kasus pelanggaran etika bisnis oleh Xerox Corporation, yang keempat penjelasan mengenai jenis kasus yang dilanggar, yang kelima bagaimana dan mengapa kasus tersebut terjadi, dan yang terakhir yaitu solusi untuk kasus yang terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Jadi, dalam berbisnis kita tidak boleh semena-mena dan harus mematuhi norma dan aturan yang ada. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah dari perusahaan Xerox Corporation. Xerox Corporation merupakan perusahaan berskala besar yang pernah menjadi raja fotokopi dunia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 16 April 1958 dan berpusat di Amerika Serikat. Pada tahun 1959 merupakan salah satu tonggak sejarah perjalanan Xerox, karena pada tahun tersebut Xerox meluncurkan mesin fotokopi kertas polos otomatis pertama yang berlabel Xerox 914. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Cap 3. Melakukan pencatatan keuangan bisnis perusahaan dan pembuatan laporan keuangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan standar Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Kedua, ditemukan selisih keuntungan yang mencapai 2 miliar US dollar selama beroperasi tahun 1997 hingga 2001 oleh Security and Exchange Commission. 3. Pelanggaran lain terhadap GAAP yang menaikkan pengakuan pendapatan perusahaan secara berkali lipat, melebihi 3 miliar US dollar daripada nilai yang sebenarnya, dan menaikkan pendapatan sebelum kena pajak senilai dari 1,5 miliar US dollar. Chapter keempat adalah kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Xerox Corporation merupakan contoh pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan pelanggaran seperti ini biasanya untuk meraih keuntungan yang besar atau untuk memenuhi syarat pasar saham. Kasus Xerox telah terungkap dengan adanya pengajuan tuduhan dari Securities and Exchange Commission atau disingkat SEC pada tahun 2002. Berdasarkan penyelidikan SEC terhadap Xerox Corporation, ditemukan bahwa Xerox telah melakukan penipuan terhadap publik pada tahun 1997 hingga 2000 karena mencantumkan informasi yang salah pada laporan keuangannya. Hal tersebut juga didukung oleh auditor resmi dari Xerox, yaitu KPMG, yang menyatakan bahwa laporan audit atas Xerox Corp hingga tahun 2001 telah sesuai dengan standar yang berlaku dengan GAAP. Namun,
kenyataannya, dalam laporan keuangan Xerox pada tahun 1997 hingga tahun 2000, ditemukan fraud revenue yang mencapai 2 miliar US dollar. Hal ini dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangannya untuk menyamakan target penjualan dengan penjualan sebenarnya. Jadi, Xerox membukukan penjualan yang fiktif dalam laporan keuangannya dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Karena hal tersebut, maka Xerox dikenai denda sebesar 10 juta US dollar. Selain itu, pada tahun 2003, 6 manajemen senior Xerox dituduh melakukan penipuan, termasuk mantan CEO dan CEO Xerox. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana dan mengapa kasus tersebut terjadi. Yang pertama, tujuan dari Xerox Corporation melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah untuk memenuhi standar pasar saham Wall Street, sehingga mereka menyamarkan kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya dari para investor. Nah, biasanya perusahaan melakukan pelanggaran seperti ini untuk meraih keuntungan yang besar atau bisa juga untuk memenuhi syarat pasar saham. Bagaimana Xerox Corporation menangani kasus tersebut? Yang pertama, Xerox Corporation berjanji melakukan penyusunan ulang laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mereka berjanji akan merestrukturisasi bagian kontrol keuangan perusahaan. Yang ketiga, mereka mengurus permasalahan dan administrasi hukum yang berhubungan dengan hal ini. Yang keempat atau yang terakhir, mereka juga membayar denda penalti sebesar 10 juta US dollar. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai sejarah, jenis kasus pelanggaran, dan juga deskripsi dari kasus pelanggaran yang terjadi di Xerox Corporation, maka kami dari kelompok 5 akan memberikan tanggapan ataupun solusi mengenai permasalahan dalam etika bisnis yang ada di Xerox Corporation. Nah, menurut kami, kasus pelanggaran dalam etika bisnis tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, namun juga rentan terjadi baik itu di perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan juga perusahaan besar itu sendiri. Menurut kami, seharusnya perusahaan tidak boleh menyalahgunakan pencatatan keuangan yang ada dalam suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui, data-data keuangan merupakan data yang sangat krusial dan rentan untuk disalahgunakan. Nah, peran pemerintah di sini juga harus lebih kuat dalam berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada khususnya dalam bidang etika bisnis. Pemerintah harusnya memberikan tindakan tegas baik itu berupa penalti, denda, ataupun hukuman kurungan ataupun hukuman pidana kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan laporan keuangan palsu atau memasukkan data keuangannya. Baiklah, terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang telah memaparkan materi kami. Baiklah, dari kasus ini kami menyimpulkan bahwa Xerox Corporation sudah melanggar kode etik yang seharusnya dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin pada awalnya pelanggaran tersebut mendatangkan keuntungan, yaitu untuk memenuhi standar pasar saham Wall Street sehingga menyamarkan kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya dari para investor. Tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kepercayaan publik dan investor terhadap Xerox Corporation. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.